Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Alfari Yuda Aziz akan melanjutkan manajemen pendidikan materi ke-6, yaitu konsep manajemen pendidikan tinggi. Konsep dasar pendidikan tinggi dan perguruan tinggi. Menurut Indrajit dan Jokoprativ tahun 2006, istilah pendidikan tinggi dan perguruan tinggi sering paling dipertukarkan dengan anggapan mempunyai arti yang sama, sedangkan sebenarnya mempunyai arti yang berlainan. Pendidikan tinggi adalah pendidikan yang jalur pendidikan sekolah pada jenjang lebih tinggi daripada pendidikan menengah di jalur pendidikan sekolah. Konsep pendidikan tinggi menurut Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999 tentang pendidikan tinggi. Tujuan pendidikan tinggi adalah menyampaikan peserta didik menjadi anggota masyarakat memiliki kemampuan akademik dan atau profesional, dapat menerapkan, mengembangkan dan atau memperkayakan hasanah ilmu, pengetahuan, teknologi, dan kesenian. B. Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu, pengetahuan, teknologi, dan atau kesenian, serta mengupayakan penggunaan untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional. B. Penyelenggaraan pendidik tinggi. Konsep pendidik tinggi menurut Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999 tentang pendidikan tinggi. Tujuan pendidikan tinggi yaitu menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik atau profesional dalam menerapkan perkembangan dan menerapkan bahasa, ilmu, pengetahuan, teknologi, dan kesenian. C. Manajemen perguruan tinggi. Menurut Indrajit dan Jokopratno tahun 2006, ada beberapa aplikasi fungsi manajemen umum dalam manajemen perguruan tinggi, yaitu 1. Perencanaan program kerja termasuk perencanaan anggaran bukan merupakan hal baru bagi perguruan tinggi, baik perencanaan 5 tahunan maupun perencanaan tahunan. Namun perencanaan pernah dilakukan untuk perencanaan strategis. 2. Pengorganisasian. Fungsi perorganisasian termasuk fungsi mengisian staf yang sesuai untuk setiap tugas atau kedudukan. Pengisian staf atau karyawan perlu mengembangkan beberapa jenis yang bekerja di sesuai universitas yang masing-masing mempunyai tugas khas dan karakteristik masing-masing. D. Dimensi makna perguruan tinggi. 1. Dimensi etis. Universitas dikenal sebagai pusat kreativitas dan pusat penyebaran ilmu pengetahuan, bukan demi kreativitas sendiri tapi demi kesejahteraan umat manusia. 2. Dimensi keilmuan. Dunia perguruan tinggi adalah dunia ilmu pengetahuan. Tujuan utama pendidikan tinggi adalah mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebudayaan dengan proses belajar mengajar, penelitian, pengabdian kepada masyarakat. 3. Dimensi pendidikan. Di dalam proses pembelajaran mahasiswa disesuaikan menjadi orang yang mau belajar terus menerus. Proses pembelajaran umumnya bersifat formal. 4. Dimensi sosial. Penemuan ilmiah dan menemukan teknologi telah menciptakan pertumbuhan ekonomi dan industri yang sangat besar. Perguruan tinggi. Tantangan globalisasi. Globalisasi berpengaruh pada semua tingkat laku manusia dan berdampak pada tingkat berbeda pada budaya masyarakat dan manusia. Ada 4 aspek global, yaitu perdagangan, pendekaratan moral, pendekaratan orang, penyebaran ilmu pengetahuan dan teknologi.
Itulah materi materi ke materi keenam materi keenam. Untuk teman-teman yang sudah menonton sampai akhir, saya ucapkan terima kasih. Bye bye.